Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Saat ini kami masuk di topik 1, demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari kelompok SDN 110-4 yang beranggotakan Anissa Janah, Meiralda, Naleva Sintalena, Nurul Izzah, dan Rosaliani. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua peserta didik dapat belajar dan berkembang sebaik mungkin tanpa memandang perbedaan-perbedaan dalam diri mereka. Contoh keragaman anak di kelas. Tentunya di dalam setiap kelas anak memiliki keragaman yang berbeda-beda. Yang pertama, itu ada perbedaan kemampuan akademik. Beberapa peserta didik mungkin memiliki kemampuan akademik yang lebih tinggi daripada yang lain dalam mata pelajaran tertentu. Yang kedua, yaitu kepribadian setiap peserta didik yang berbeda-beda, yang bisa mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan teman-teman dan belajar di kelas. Lalu, yang ketiga, itu ada gaya belajar. Tentunya, peserta didik dapat memiliki preferensi gaya belajar yang beragam, seperti visual, auditori, ataupun kinestetik. Lalu, yang keempat adalah keragaman latar belakang budaya. Tentunya, peserta didik berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, dan ini dapat mempengaruhi pengalaman dan pemahaman mereka. Dan yang terakhir, itu adalah kebutuhan khusus. Beberapa peserta didik mungkin memiliki kebutuhan khusus seperti peserta didik dengan gangguan belajar ataupun kebutuhan khusus lainnya. Teori pendukung. Yang pertama itu ada teori belajar konstruktivisme. Nah, teori ini berpendapat bahwa peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses aktif dan berpikir kritis. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan berbagai macam sumber daya dan pendekatan untuk membantu peserta didik membangun pengetahuan mereka sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu teori kecerdasan majemuk atau biasa disebut multi-intelijensi teori. Teori ini dikemukakan oleh Howard Gardner dan mengakui bahwa setiap individu itu memiliki beragam jenis kecerdasan, seperti kecerdasan verbal linguistik, logika matematika, visual ruang, dan lain-lain. Dan juga, guru dapat menggunakan teori ini untuk mengidentifikasi dan memahami kekuatan dan juga kelemahan siswa dalam berbagai jenis kecerdasan, sehingga dapat merancang pembelajaran yang lebih sesuai. Yang ketiga, ada teori zona proksimal atau biasa yang disebut dengan ZPD. Konsep ini mengacu pada jarak antara seorang peserta didik dapat melakukan sendiri dan apa yang dapat dicapainya dengan bantuan. Konsep ini dikembangkan oleh Lev Vygotsky. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengidentifikasi ZPD masing-masing peserta didik dan memberikan bantuan yang sesuai untuk membantu mereka mencapai potensi yang maksimal. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran kooperatif.
Model ini menekankan kerjasama antara peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam situasi pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dengan tingkat kemampuan yang berbeda dapat bekerja sama untuk saling mendukung dan memahami konsep-konsep yang diajarkan. Terima kasih. Tetap semangat, calon guru profesional.